Penderitaan jadi indah ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan tapi dengan kebesaran pikiran. Penderitaan menjadi indah ya. Penderitaan menjadi indah. Itu sama nggak sih dengan konsep apa? Kalau dirimu ngomong kemarin, Passion. Menurutku sama. Menurutku sama. Karena kalau kita mengacu dengan passion, ada yang bilang passion itu berakar kata dari kata pasio yang artinya adalah penderitaan. Bahasa apa itu? Kurang tahu, aku cuma mendengarkan saja. Kalau sumbernya aku datang dari Mas Abram, dia sering membahas pembahasan itu. Jadi dijabarkan passion itu adalah penderitaan yang kamu pilih untuk kamu ambil. Karena semua di hidup ini itu ada konsep menderitanya. Semuanya. Kayak contoh orang yang hobi mancing, itu sebenarnya mancing kan sebuah penderitaan. Contohnya datang jam 1 malam mancing nggak dapat ikan, pulang dimarahin istri, besok diulangin lagi. Itu kan menderita. Tapi dia mau melakukan itu karena itu sudah passionnya. Itu adalah penderitaan yang dia pilih. Makanya dia senang, bahagia. Penderitaan akan terasa indah tadi kalau dihadapi dengan kebahagiaan, bukan kesedihan. Berarti itu kayak ini ya, kayak misalkan pernah kan ketika kita sakit di satu bagian tubuh, ya, itu di bagian tubuh yang lain itu atau di dekat itu akan dibuat yang lebih sakit lagi biar nggak kerasa sakit di sini. Sakitnya. Ada yang kayak lagi kebelet BAB terus ngesai batu biar lebih kerasa batunya gitu. Itu berarti kan sebenarnya lorong tuh nalen jempol. Ada kan? Berarti intinya kan itu ada ini kan apa namanya? Mengalihkan perhatian. Kayak gini Mas, badminton aja ya, contoh hobi badminton itu kan capek juga ya. Capek menyapekkan. Membuat lelah, juga melelahkan gitu. Ya. Tapi orang kalau sudah suka dengan badminton ya gas-gas aja. Kita contoh. Oke, kalau badminton kan itu ada apa ya? M-nya ya. Ada goals-nya. Ada goals-nya. Ya kan? Ada apa? Deadline-nya lah. Ada deadline-nya. Kalau lari, Man. Lari ya, ini kayak di jogging, olahraga. Aku tuh pernah loh, maksudnya merasa bahwa ketika aku jogging mau kemana gitu, ya. Rasanya kayak udahlah berhenti gitu. Jadi kayak tubuh itu udah bener-bener apa ya? Tubuh itu udah bener-bener dari segi mental udah males, badan sudah capek gitu. Iya, tapi ya harus diselesaikan. Kalau aku ngeliatnya penderitaan itu tadi itu apa ya Mas? Gue mau memilih menderita awal atau menderita di akhir. Kayak olahraga itu menderita di awal, tapi kesehatan yang didapatkan. Kalau tidak olahraga bisa jadi sakit di akhir, menderitanya di akhir dengan sakitnya gitu. Atau memilih makanan kita ya wis lah nyari makanan yang sehat. Biasanya makanan sehat itu tidak terlalu enak. Iya, biasanya. Contoh dirimu juga sekarang sudah mau memilih no sugar, kopi no sugar, nasi dikurangi gitu-gitu kan. Untuk sebagian orang itu penderitaan Mas. Memang iya, aku dulu awalnya juga merasa kan. Nah, tapi itu kan penderitaan yang kamu pilih dan kamu sikapi dengan indah. Tapi penderitaan itu ketika penderitaan yang kita pilih itu ketika dijalankan terus-menerus itu kita akan berdamai dengan itu. Nah itu dia. Dan tadi apa namanya jika tidak disikapi penderitaan menjadi indah ketika seorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan. Tidak dengan keterpurukan, tapi dengan kebesaran pikiran. Ya kembali lagi ya, kebesaran pikiran itu pikiran kita bisa berpikir dan memiliki jiwa yang besar. Itu kalau kita bisa menggunakan akal. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau kita tahu goalsnya apa sih yang kita lakukan gitu. Kayak misalkan ya tadi beberapa kegiatan kita pasti tahu goalsnya gitu. Ada yang tidak. Contoh yang tidak, yang cuma ikut-ikutan. Tapi mesti capek Man kalau gitu. Capek. Pada akhirnya ketika tren itu sudah selesai dia berhenti. Berarti kalau aku ya, ini aku sih ya. Passion itu benar-benar dia bisa menjalani itu, dia punya dia punya alasan untuk menjalani itu, dan dia bisa melakukan itu tuh benar-benar long term gitu. Nggak cuman udahlah
ini lagi apa yang ngetren, FOMO lah ya. Enggak cuma segitu. Kalau misalkan FOMO itu aku belum bisa menganggap bahwa itu passion. Iya, bukan maksudnya cuma sampai ke trennya selesai sudah dia selesai. Iya. Dia mungkin hanya mengikuti arus saja. Iya, kalau aku bisa ini orang yang punya passion itu biasanya dia memiliki idealisme. Ya, dia punya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Iya. Dia sudah tahu why-nya di awal. Iya, jadi kalau aku dulu ya ketika ada bersama dengan orang-orang maksudnya circle teman-teman anak metal gitu, mereka mau musik apapun yang ada di Indonesia atau di manapun di seluruh dunia ini, mereka tetap pasti milih metal. Pasti. Idealisnya sangat tinggi. Kalau nggak gini nggak. Bahkan dalam metal pun itu ada yang bener-bener sangat idealis dengan satu subgenrenya. Misalkan death metal ya. Death metal itu harus kayak gini. Kalau nggak kayak gini nggak. Bukan death metal. Padahal kalau misalkan ya kita sebagai orang yang tidak memiliki idealisme tentang musik misalkan gitu. Ya musik ya apa bisa gitu. Iya. Atau malah apa tuh musik kok kayak ngono gitu. Malah tidak bisa memahami. Nah, dan kalau misalkan diriku, kalau misalkan kita sudah sudah mengikrarkan idealisme kita, itu terkadang kita jadi kalau misalkan pengen bergeser ke idealisme yang lain itu tuh kayak ya kali gitu loh, ya kan? Ya kayak aib gitu loh. Aib untuk diri sendiri karena dia kayak ngerasa membohongi diri sendiri. Iya enggak? Iya. Kalau dirimu gimana? Ya itu kalau aku ya mungkin aku nggak punya ideal sih, ada. Ya misalkan kamu itu tuh grotopia banget nih. Grotopia banget. Cuma grotopia doang. Ya di game Nyanto ini contoh mungkin di channel game Nyanto itu karena aku punya alasan kalau aku main di game lain itu misal algoritma itu turun ke penontonnya sedikit gitu loh. Mungkin itu ya. Jadi kalau dan mungkin karena udah tahu ini channelnya game itu buat grotopia saja. Jadi kalau main game lain, penonton udah mengenal idealisku seperti itu. Kok nggak main gitu bang? Itu nggak muncul. Jadi muncul perspektif dari orang lain juga yang itu akan men-trigger dirimu, men-trigger rasa takut pada dirimu. Ya, rasa takut untuk berganti itu tadi. Iya. Jadi memang kalau misalkan kita bilang bahwa ada orang yang sangat idealis dengan salah satu tokoh gitu kan, memang terkadang biasanya terus ketika ada tokoh lain itu rasanya nggak usah udah ini aja gitu kan. Dia itu tuh seakan-akan memasang kacamata kuda untuk dirinya sendiri. Efeknya apa? Ya efeknya ya memang kalau itu kita ngerolnya Nabi Muhammad ya itu benar gitu. Tapi kalau yang salah target gimana? Ya kalau salah target ya kan. Itu kan akan menimbulkan cinta tuh. Betul. Kan kita udah tahu bahwasanya kita itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya tergantung kita seberapa cinta kita kepada sesuatu. Kalau kamu apakah itu benar sampai dihitung cinta atau hanya kata-kata saja? Pernah nggak sih dirimu itu mendapatkan informasi bahwasanya besok ketika di akhirat itu kamu akan orang-orang yang kamu cintai atau bahkan sampai mungkin kamu apa ya itu namanya apa kultuskan itu apakah benar-benar dia itu bisa membantumu atau memberikan syafaat itu ya kalau kita yang sudah kita tahu kan yang makanya bisa yang memberikan syafaat itu cuman Nabi Muhammad doang. Ada juga yang ini juga teman-teman yang dia teman-teman soleh itu juga bisa, anak yang soleh itu juga bisa, orang tua yang soleh insya Allah ya. Kalau anak yang soleh bisa, orang tua yang soleh apalagi gitu. Iya. Nah, kalau misalkan rasa cintanya besar kepada yang selain itu ya, kadang itu kita itu tuh kembali lagi ke passion ya. Memang dari cinta sih ya passion. Iya dari cinta. Iya. Emang dari cinta. Dari cinta. Kan cinta itu bisa menutupi penderitaan yang sebenarnya kita alami. Betul. Dan ini kalau kata Khalil Gibran, cinta itu akan membawa dua. Satu kata-kata, yang satunya adalah perbuatan. Akan dua itu yang akan muncul. Ya dia akan memverbalkan dan memvisualkan cintanya dia. Iya itu pasti. Namanya juga pertama kan tertarik, habis tertarik kan suka, terus dari suka kan terus cinta. Kalau misalkan itu apa ya?
bisa ada feedback itu kan nanti akan tumbuh cinta. Betul. Ya gitu. Nah, sama kembali lagi ke masalah passion. Terkadang itu kita memilih passion atau memilih penderitaan itu kepada hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Ya aku tidak bolehlah kita itu ngefans kepada sesuatu, kepada seorang tokoh. Tapi kan kembali lagi itu masalah kita bisa menaruh di prioritas yang keberapa. Ya betul. Kalau itu bisa, katakanlah kalau misalkan ngefans sama Habib gitu bisa kan? Habib. Ya, ngefans sama Habib. Dalam tanda kutip, yang kita dapat adalah ilmu dari Habib. Ilmu dari Habib. Kemudian karena beliau juga keturunan langsung Rasulullah, ya kan. Ibaratkan ya kita nggak bisa melihat Rasul, setidaknya lihat cucunya lah. Lihat cucunya lah. Ini berarti ini dengan dengan positifnya kita bahwasanya setidaknya kita itu masih jauh di bawah cucu Rasulullah, sangat jauh sekali gitu sama cucu Rasulullah. Berarti kita bisa belajar dari beliau. Tapi ada juga tadi sampai mencurahkan segala-galanya hanya untuk apa ya? Tapi kan memang gini mas, namanya cinta. Setiap orang memiliki rasa yang beda-beda. Setiap orang. Bagi kita, karena kita tidak mencintai sosok tersebut, misal idol K-pop lah, idol K-pop. Untuk orang-orang yang mencintai dia, itu kayak seakan-akan segalanya dalam hidup ini adalah dia gitu. Ya kita yang tidak mencintainya itu nggak bisa paham. Sama seperti ini, misal kita mengaku kalau kita cinta sama Rasulullah, Nabi Muhammad gitu loh. Ya bagi kita Nabi Muhammad itu segalanya. Tapi bagi orang yang tidak mencintai, apa sih? Ya, apa sih gitu? Ya, karena kita juga tahu baiknya gitu. Tapi memang ya itu. Kalau dia tahu apa yang kita tahu, dia pasti akan sama kayak kita. Iya. Tapi ya itu berarti memang tugas kita untuk menyampaikan. Ya, tugas kita memang untuk menyampaikan. Tapi ya sebisanya. Apa ya kalau sudah menjadi passion itu tuh kita malah kadang itu genting sendiri gitu. Ya. Apalagi ya aku tuh gimana ya? Aku nggak ini ya. Nggak suka gitu loh dengan orang-orang yang fans kepada idol gitu kan. Ya dalam artinya kan idol itu kan berhala sebenarnya. Ya semoga aja tidak sampai disembah ya. Ada loh yang sampai nyembah. Ya semoga, makanya cuma semoga. Bahkan Google itu ada yang nyembah loh ya. Iya. Agama Google itu ada. Kitabnya Wikipedia. Ya tapi ya itu kembali lagi yang mungkin karena pengetahuannya memang baru sampai situ, dan mungkin kita juga tidak mengetahui apa yang dia ketahui dan dia tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Iya memang seperti itu. Pada dasarnya kan kita untuk mengetahui itu kan kita butuh diskusi. Betul. Butuh diskusi. Mungkin belum ada waktu dia sendiri dipertemukan untuk kepada orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya kembali lagi sejauh ini aku ya udah masih berbeda. Sebelum kita mencoba mencari sela-selanya untuk bisa kita saling berdiskusi, saling berdialog, untuk saling mengerti, saling mengenal gitu. Iya. Itu apapun passion kalian, mungkin coba kalian tulis di kolom komentar passion apa sih yang kalian punya, terus kenapa sih kalian segitu cintanya dengan apa yang kalian lakukan itu di kolom komentar, biar kita bisa diskusikan di lain kesempatan setelah ini. Mungkin gitu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kami dari Kadung Satku pamit undur diri. Thank you, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.